Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahayu dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Arya, Arashi, Denny, Karlina, Lucky, Marcel, saya sendiri Fitri, dan Jahra. Kelompok kami akan membawakan mengenai strategi mengatasi ancaman terhadap Impolixos Bud Hankam. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman bidang ideologi dan politik. Globalisasi di dalam bidang ideologi dan politik yaitu demokratisasi kebangsaan, keterbukaan dan hak asasi manusia. Hal tersebut diadilkan oleh negara. Adanya sebagai standar bagi negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Standar tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Seperti contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat karena pada saat itu Indonesia dituduh tidak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Rasim Muhammad Attilah. Di sini saya akan membacakan strategi di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya akan membacakan ancaman bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi dikendalikan oleh negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara berkembang biasanya sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara-negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia belum sepenuhnya memihak negara-negara berkembang, sebab lembaga-lembaga tersebut diawasi oleh pemerintah negara-negara maju, sehingga kebijakannya selalu memihak kepentingan negara maju. Perkenalkan, nama saya Lucky Firmansyah, ingin menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Industri harus menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri. Perekonomian berorientasi kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Kemudian ada strategi mengatasi ancaman pada bidang sosial budaya. Pada bidang ini ada dua ancaman. Yang pertama dari ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam itu biasanya berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar itu biasanya berupa nilai-nilai budaya asing yang sulit yang masuk ke dalam negeri kita dan sulit untuk dibendung. Strategi untuk mengatasinya adalah dengan menggalakkan program pemerintah, meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya, dengan pelestarian budaya lokal, serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Keselarasan tersebut merupa keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang ini terdapat dua ancaman, yaitu ancaman tradisional dan non-tradisional. Ancaman tradisional adalah ancaman militer yang dari negara lain berupa invasi. Ancaman non-tradisional
adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Strategi Keamanan dan Pertahanan Indonesia. Undang-Undang 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa dalam mengatasi ancaman militer yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut berisikan tentang yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Tidak hanya TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara.